Halo Painters, nama saya Riko Redi Sinaga, kelas TPTP 4B, mata kuliah Manajemen Panen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu panen menurut Permentan 2013 nomor 131. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu panen. Panen adalah mengambil hasil produksi dari sebuah tanaman. Contohnya adalah tanaman kelapa sawit, yaitu yang dihasilkan adalah TBS atau tanda buah segar. Nah, dari hasil pemanen itu ada beberapa tahapan, yaitu pemanenan, penurunan pelepah, penurunan buah, dan juga penyusunan pelepah, dan juga mengantarkan hasil produksi itu ke pabrik. Ada beberapa tahapan untuk kita melakukan panen, terutama pada panen kelapa sawit. Yang pertama itu adalah persiapan panen. Nah, persiapan panen itu adalah mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan pada saat pemanenan. Contohnya adalah alat dan bahan, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan alat lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan kita melakukan proses pemanenan pada tanaman kelapa sawit. Dan tujuannya adalah memudahkan kita untuk menyusun anggaran dan juga mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pada saat proses pemanenan. Nah, yang kedua adalah kriteria panen. Di beberapa perusahaan, kriteria panen itu sangat dibutuhkan karena itulah yang menunjang apakah layak dipanen atau tidak dari TPS tersebut. Nah, perusahaan misalnya ada mengatakan harus memberondol 2 dalam piringan, tetapi menurut Permentan itu tergantung pada umur produksinya. Pada saat umur 3-5 tahun itu berbeda dan selanjutnya itu berbeda. Nah, kriteria panen itu ditentukan oleh beberapa berondolan yang ada di piringan kelapa sawit. Nah, selanjutnya adalah rotasi panen. Rotasi panen adalah menentukan kinerja kita atau menentukan hari kerja kita pada saat melakukan pemanenan. Ada yang namanya 6/7, contohnya adalah 6 hari kerja dan 7 kembali, hari ke-7 itu kembali ke tempat ancak semula. Itulah namanya rotasi 6/7. Dan selanjutnya ada lagi rotasi lain menurut Permentan nomor 131 tahun 2013. Dan selanjutnya itu adalah angka kerapatan panen. Angka kerapatan panen itu adalah menentukan kebutuhan tenaga kerja kita, menentukan mobil yang atau truk yang kita gunakan, dan menentukan alat dan bahan. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan kita melakukan panen pada keesokan harinya. Itulah gunanya dari AKP, untuk menentukan apa itu kebutuhan alat panen, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan truk yang digunakan pada keesokan harinya pada saat pemanenan. Dan selanjutnya adalah cara panen. Nah, di sini tahap yang paling penting untuk melakukannya proses pemanenan. Dan cara panen itu adalah menentukan alat dan menentukan APD yang digunakan pada saat proses pemanenan. Dan cara panen itu adalah misalnya karyawan harus kita beri APD agar keselamatan terjaga pada saat proses pemanenan, dan menggunakan alat. Alat digunakan untuk pada proses panenan itu berbeda, contohnya pada saat tanaman tinggi dan tanaman rendah. Selanjutnya ancak panen.
ancak panen adalah menentukan kegiatan pemanenan oleh tenaga kerja atau si karyawan. Nah, ada dua macam ancak panen, ancak tetap dan ancak giring. Tetapi ada menurut permentan itu ada 3, ancak panen tetap, ancak panen giring, dan ancak panen tetap permandoran. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ancak panen tetap. Ancak panen tetap itu misalnya si pekerja hanya bekerja di situ-situ saja atau melakukan panen pada blok situ saja. Dan ancak giring itu adalah mengerjakan 2 orang, misalnya si karyawan A dan B melakukan pekerjaan di ancak itu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh karyawan yang C dan D sampai seterusnya. Nah, yang kedua itu pemanenan kelapa sawit yang sudah tinggi. Nah, di sini biasanya menggunakan egrek. Egrek itu seperti sabit yang ditaruh pipa agar bisa memanen sebuah TBS yang akan diturunkan. Nah, dari kedua tadi, inilah pada proses pemanenan untuk kelapa sawit yang sedang. Ini menggunakan yang namanya dodos untuk proses pemanenan. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemanenan kelapa sawit. Saya akan melanjutkan video yang saya buat tadi tentang teknik pemanenan kelapa sawit yang baik menurut Permentan tahun 2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai teknik pemanenan kelapa sawit mulai dari sarana prasarana, alat panen, dan juga APD, dan juga kriteria panen, dan juga proses pada saat pemanenan. Nah, sini kita akan mulai ke pendahuluan. Nah, panen merupakan salah satu bagian produksi di perkebunan. Di perkebunan kelapa sawit yang menghubungkan kebun dan pabrik karena melepaskan buah dari pohon serta mengangkut hasil ke PKS. Proses panen kelapa sawit meliputi pekerjaan memotong tandan buah matang, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, dan mengangkut buah ke tempat pembuangan hasil, serta pengiriman ke PKS. Panen merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian produktivitas tanaman kelapa sawit menghasilkan. Pengelolaan tanaman yang sudah bagus standar produksi di pohon tinggi tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara optimal. Nah, itu teman-teman dari apa itu yang dimasukkan panen, apa dari arti panen. Nah, secara singkatnya itu adalah pemanenan buah atau penurunan tanda buah segar yang dilakukan pada saat proses pemanenan. Nah, ada beberapa kriteria panen yang baik. Yang pertama itu adalah pekerja pemanenan. Nah, biasanya itu kita memerlukan pekerja yang kuat dan juga pekerja yang aktif dalam pemanenan, serta bijak memilih buah yang matang dan tidak mau meninggalkan buah di lapangan. Nah, yang kedua itu juga alat panen. Alat panen sangat mempengaruhi pada saat kita proses pemanenan. Seperti proses pemanenan untuk buah tinggi atau pohon yang tinggi atau pohon yang rendah. Nah, itu biasanya menggunakan alat-alat yang khusus. Contohnya itu pada saat pohon yang rendah dia menggunakan alat dodos, dan pada saat pohon yang tinggi dia menggunakan egrek. Nah, ada tipe 2 egrek, yaitu egrek mesin dan egrek manual. Nah, ini minyak sawit yang tinggi. Maksud dari minyak sawit yang tinggi ini, dari TBS yang kita panen menghasilkan minyak sawit yang tinggi rendamannya. Contohnya itu misalnya 100 kilo bahan baku untuk TBS dan dia bisa menghasilkan 20,6% CPO. Itu sangat mempengaruhi kualitas minyak untuk pada
panen kelapa sawit. Yang kedua itu protein. Dan yang ketiga itu adalah PKO yang tinggi. PKO itu adalah palm kernel oil yang dihasilkan dari TBS. Nah, ini selanjutnya itu memenuhi standar mutu dari CPO, yang artinya jika kita ingin memenuhi standar mutu CPO, berarti kita harus memanen buah kelapa sawit yang baik. Nah, maka dari sini kita akan mengetahui bagaimana cara-cara menghasilkan standar mutu CPO yang baik tersebut. Nah, mutu TBS. Yang pertama, produksi tanda buah segar ditentukan oleh jumlah tandan bunga yang dapat berkembang menjadi tandan buah. Buah terbentuk setelah terjadinya penyembukan dan pembuahan. Nah, pada saat pembentukan sawit ini biasanya ada yang namanya penyerbukan alami. Itu biasanya dibuat oleh serangga penyerbuk. Yang namanya itu serangga penyerbuknya adalah Eladebois cameronicus. Nah, itu biasanya disebar untuk menyerbuk atau pembentukan bunga pada saat di lapangan. Nah, itu dia. Itu secara alami, secara alam. Dan kedua adalah waktu yang diperlukan mulai dari penyerbukan sampai buah matang dan siap panen kurang lebih dari 6 bulan. Mutu tandan adalah derajat kesempurnaan pembuahan pada tandan yang ditentukan oleh kesempurnaan penyerbukan. Nah, itu teman-teman bisa kita ketahui pada saat bunga pertama dan sampai buah matang, dan pada saat sampai proses pemanenan itu membutuhkan waktu 6 bulan. Nah, makanya itu buah itu memerlukan waktu 6 bulan untuk sampai pada proses pemanenan. Dan yang ketiga, penyerbukan yang tidak sempurna menghasilkan buah kempet. Buah kempet akan berdampak pada rendaman minyak. Nah, buah kempet itulah buah yang bisa dibilang buah cacat. Nah, itu akan mempengaruhi rendemen. Seperti saya bilang tadi, rendemen itu adalah hasil dari bahan baku tandan buah segar yang dihasilkan untuk menjadi CPO. Semakin rendah rendemen, berarti semakin sedikit CPO yang kita dapat. Dan semakin tinggi rendemen, maka akan semakin tinggi CPO yang kita dapat. Nah, mutu panen. Yang pertama itulah kriteria kematangan TBS. Nah, ada macam-macam kriteria kematangan TBS ini tergantung pada umur tanaman. Nah, biasanya itu standar perusahaan itu ketika 3 membrondol di piringan, maka itu layak untuk dipanen. Tetapi menurut Permentan, 5-10 brondol di piringan itu untuk umur 5-7 tahun kelapa sawit. Pokok kelapa sawit. Nah, untuk umur 7-10 tahun itu sekitar 10-15 brondol di sekitar piringan pokok kelapa sawit. Itu bisa dikatakan layak untuk panen. Dan kedua, rotasi panen. Rotasi panen itu adalah kita memanen dengan jadwal tertentu. Contohnya ada yang namanya itu rotasi panen 6/7. 6 hari kerja dan 7 libur dan kembali lagi ke ancak yang semula pada hari ketujuhnya. Itu yang disebut rotasi panen. Dan itu ada sistem panen, sarana dan prasarana. Kriteria derajat kematangan buah. Yang pertama, kematangan buah adalah aspek yang pengaruhnya paling menonjol terhadap kuantitas dan kualitas minyak. Kematangan buah dideteksi secara visual. Kriteria yang dipakai adalah warna buah. Dalam proses pematangan buah, warna kulit buah berubah dari kehitaman menjadi jingga kemerahan. Nah, jika kita ingin melihat buah itu masak, itu mulai dari warnanya. Dia bisa terlihat secara visual. Nah, biasanya itu dia memiliki warna kejinggahan atau merah kekuningan. Itu bisa atau layak untuk kita panen. Nah, jika kita memanen buah yang mentah, maka itu akan mempengaruhi kepada jumlah produksi yang kita dapat. Dan juga biasanya itu ketika kita memanen buah mentah, maka perusahaan akan memberikan penalti kepada pemanen dan memberikan atau yang memanen buah hitam tadi. Nah, itu biasanya berupa penalti atau pengurangan gaji kepada mereka agar mereka selalu disiplin
untuk memanen buah yang matang sesuai standar dari kriteria kematangan kelapa sawit. Yang kedua, dalam tahap matang penuh, buah akan mudah terlepas dari tandan, disebut brondolan. Semakin banyak buah membrondol, maka buah semakin matang. Untuk tiap kilogram tandan, terdapat satu brondolan lepas di TPH, yang bukan brondolan Patricorpi atau brondolan muda karena terkena tikus atau penyakit. Nah, kadang brondol itu bukan karena masakan saja, tetapi karena ada ikatan penyakit atau tikus. Biasanya dia lepas dari tanda buah segarnya. Nah, ketika buah sudah kelewat matang, itu juga akan mempengaruhi kepada kualitas tandan buah segar kita. Nah, maka dari itu, kematangan itu tidak boleh terlalu matang dan tidak boleh mentah juga. Makanya ada itu standar namanya panen, seperti itu. Dan yang ketiga, apabila pemanen dilakukan lewat matang, minyak memiliki ALB tinggi, lebih dari 5%. Apabila pemanen dilakukan belum matang, minyak memiliki ALB rendah, rendemen juga rendah. Nah, apa itu ALB? ALB itu adalah asam lemak bebas yang dimiliki oleh CPO, kelapa sawit. Nah, ALB tinggi itu sangat mempengaruhi kepada kualitas gizi minyak. Dan, seperti saya bilang tadi, buah tidak boleh terlalu matang dan buah tidak boleh terlalu mentah. Akan mempengaruhi ALB dan rendemen yang kita dapat. Selanjutnya, rotasi panen. Rotasi panen, waktu yang diperlukan antara panen pertama dan panen berikutnya pada ancak lokasi panen yang sama. Rotasi panen berhubungan dengan kerapatan panen atau jumlah janjang yang dapat dipanen dalam jumlah pokok atau luasan tertentu. Yang kedua, pusingan atau rotasi. Potong buah merupakan faktor yang paling penting menentukan di lapangan untuk mendapatkan per hektar yang tinggi dan biaya per kilo yang rendah, serta FFA yang rendah. Apa itu FFA? Itu adalah free fatty acid. Itu asam lemak bebas. Yang ketiga, rotasi panen dianggap baik bila bisa dipertahankan 7 hari, sehingga presentasi perendolan terhadap janjang minimal 6%. Hari kerja Senin Sabtu. Jumlah jam kerja 7 jam kerja, kecuali hari Jumat 5 jam. Satu areal sesi panen harus dimasuki oleh pemanen setiap hari. Nah, ini dia yang dikatakan rotasi panen 6/7. Jika bisa mempertahankan 7 hari ini, maka buah tidak akan yang ada membrondol lebih. Nah, biasanya ini faktor yang melebihi. Kenapa bisa dia 7 hari lebih? Biasanya ada hari libur yang tidak bisa dihindari lagi, atau ada panen puncak besar. Nah, terkadang rotasi panen itu tidak bisa dipertahankan dalam 7 hari karena ada faktor-faktor tersebut. Rotasi yang terlalu panjang akan menyebabkan buah kelewat matang. Minyak memiliki ALB tinggi atau asam lemak bebas. Rotasi yang terlalu pendek atau kurang dari 7 hari akan menyebabkan kurang efisiensinya kegiatan panen karena buah belum masak dan banyak buah mentah akan terpanen. Nah, itu yang membuat panen itu harus sesuai dengan waktunya, 7 hari atau kurang dari 7 hari. Nah, jika dia melebihi 7 hari, maka buah akan memiliki banyak yang berondol. Nah, ketika kurang dari panen, maka buah akan mentah. Itu yang membuat kita harus 7 hari pada saat proses pemanenan kelapa sawit. Nah, yang kedua, pada musim buah cepat, matang atau panen puncak, perlu pusingan diperpendek. Pada musim buah lambat matang atau panen rendah, pusingan harus diperpanjang untuk menghindari keterlambatan pusingan pada bulan libur. Dapat dilakukan percepatan pusingan menjadi 5-6 hari, sehingga setelah libur, pusingan potong buah di suatu blok masih bisa dipertahankan di bawah 10 hari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu mengapa faktor-faktor mau melebihinya sampai 7 hari proses pemanenan itu dikarenakan hari libur tadi. Nah, makanya itu kita harus mengejar namanya proses pemanenan, atau biasa di dalam perusahaan itu dikatakan menggenjot. Nah, ketika kita ingin mengejar hari itu, maka kita akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, tenaga kerja itu yang kita butuhkan, disitulah kita akan
membuat pusingan panen itu menjadi 5-6 hari. Sehingga setelah libur itu kita tidak melebihi 10 hari. Nah, efeknya apa jika kita melebihi 10 hari pada saat proses pemanenan? Maka banyak akan buah yang membrondol lebih, buah yang kelewat matang, itu akan sangat mempengaruhi dari kualitas produksi kita, kualitas CPO kita, dan kualitas rendemen pada buah. Untuk menjaga pusingan buah tetap normal, penting untuk terus memantau daftar pusingan, potong buah yang ada di updating, dan dilengkapi dengan informasi, kerapatan buah masak, atau persentase panen di blok. Jumlah tenaga kerja, potong buah, basis borong, dan persentase siap borong. Curah hujan, umur rata-rata tanaman. Nah, di sini kita sebelum adanya proses pemanen itu kita penting yang namanya menghitung jumlah tenaga kerja agar pada saat proses pemanenan tidak ada yang keteteran. Itu seperti itu. Nah, sistem ancak panen. Ancak panen adalah yang menjadi tanggung jawab pemanen. Ini ancak tetap. Sistem ancak panen bergantung pada keadaan topografi lahan dan ketersediaan tenaga kerja. Sistem ancak panen terdiri dari 3 macam, yaitu ancak tetap, ancak giring, dan ancak giring tetap permandoran. Sistem ancak yang digunakan harus sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, apa itu ancak tetap? Ancak tetap adalah setiap pemanen diberi ancak yang sama pada setiap rotasi atau pusingan panen dengan luasan tertentu. Tenaga pemanen tidak digiring dan tanpa melihat kerapatan buah. Nah, setiap ancak itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan dari ancak panen tetap ini, setiap pemanen bertanggung jawab terhadap ancaknya. Kelemahannya, buah selalu terlambat ke TPH. Nah, itu dari kelebihan ancak tetap untuk proses pemanenan. Pada saat kita panen, kita diberi 1 blok. Nah, jika panen 7 hari, maka kita 7 hari di situ-situ aja, di ancak panen tetap itu. Kelebihannya, nanti mandor mudah mengawasi dari ancak tetap si pemanen ini. Jadi dia mudah mengawasi ini punya siapa. Contohnya, ini punya si A. Jadi tahu mana kenapa buah tertinggal, kenapa ini tidak baik, dan kenapa ini kurang baik pada saat pemanenan. Nah, di si mandor jadi akan tahu mengapa ini tidak berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu ancak giring. Setiap pemanen diberikan ancak panen per 1 atau 2 baris tanaman dan digiring bersama-sama. Pembagian areal dapat berubah sesuai dengan kondisi kerapatan. Kelebihan sistem ancak giring adalah pelaksanaan panen lebih cepat dan buah cepat sampai ke TPH. Kelemahannya, setiap pemanen selalu mencari buah yang mudah dipanen dan pengontrolan kualitas ancak lebih sulit. Nah, ini dia kekurangannya. Pemanen tidak mau mengambil buah-buah yang sulit karena ngapain mau sulit? Juga nanti mandor tidak tahu ini siapa yang panen, siapa yang di sini tadi, karena itu menggunakan ancak giring. Maka di sini ada yang dikatakan pengontrolan kualitas ancak lebih sulit, karena dikontrolnya sulit. Pada saat pengecekan, ini tidak tahu siapa yang mengerjakan. Nah, sistem ancak giring ini seperti ini. Ini 2 orang di baris tanaman. Nah, si A dan si B akan melakukan pemanenan. Nah, di baris pertama si A dan di baris kedua itu si B. Setelah si A ini sudah siap, maka si A ini akan memanen di depan si B tadi. Nah, setelah si B siap, si B akan memanen di depan si A tadi. Nah, begitulah seterusnya konsep dari ancak giring ini. Nah, yang pastinya panen buah akan lebih cepat, tetapi pemanen akan mencari buah yang mudah dipanen pada saat nanti ada yang masak, tetapi topografi dari tempat pemanenan itu tidak baik. Contohnya ada jurang-jurang, tapi buah masak di situ. Nah, si pemanen jadi malas ngambil karena dia tahu, ini nggak dicek, ngapain saya panen seperti itu. Jadi ya udah, dia tidak peduli dengan apa yang dia apain. Beda dengan ancak tetap tadi,
kurang dan lebihnya ancak tadi, si mandor tahu apa kekurangan dan kelebihannya dan tahu siapa yang membuat kekurangan dan kelebihan itu. Jadi mudah diawasi dan mudah diberikan reward dan mudah juga diberikan penalti kepada si ancak tetap tadi. Nah, yang ketiga, ancak giring tetap permandoran. Ancak pemanen dalam mandoran tersebut dapat digiring sesuai dengan kerapatan panen di masing-masing blok. Kelebihannya, distribusi penyebaran buah masih relatif, mengumpul sehingga transport lebih efisien. Kelemahannya, tanggung jawab pemanen terhadap ancak lebih rendah. Nah, ini kenapa dibilang efisien? Karena pada saat pengumpulan buah, mereka mengumpulnya ke tempat satu tempat. Nah, jadi pada saat truk datang untuk mengambil buah, gampang, cepat, dan mudah untuk diambil. Beda dengan ancak tetap dan ancak giring. Biasanya itu lama dia. Udah gitu beda-beda tempat pembuangan hasilnya gitu. Pembuat tempat akhirnya buah itu. Nah, sini kelemahannya tanggung jawab pemanen terhadap ancak lebih rendah. Ini lebih rendah karena panen ini tidak diawasi oleh mandor dan tidak diawasi lebih ketat, sangat ketat. Beda dengan ancak tetap yang diawasi ketat, kurang lebihnya si pemanen akan tahu apa dari kekurangan si pemanen. Nah, seperti itu. Nah, standar pemanenan. Sebelum pemanen tandan, pemanen terlebih dahulu memperhatikan buah matang, panen di pohon pada ancaknya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kematangan buah. Buah matang, panen dipotong semua. Nah, ini maksudnya buah matang itu harus dipanen semua, karena kalau tidak, maka buah akan membrondol dan pastinya akan mengurangi produksi. Dan juga, brondol yang tidak dikutip nanti akan membuat kentosan. Kentosan itu seperti bibit-bibit dari biji-biji sawit tadi, brondol tadi, akan membuat gulma di sekitar piringan. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Nah, yang kedua itu buah mentah 0%. Nah, jangan sampai mengambil buah mentah, karena itu sangat mempengaruhi dari kualitas rendemen kita tadi. Nah, buah mentah akan mendapatkan rendemen yang sangat rendah. Nanti ketika di pabrik, kita akan berselisih atau konflik kepada pihak pabrik. Dikarenakan kita memanen buah yang mentah. Nah, maka dari itu standar perusahaan ketika ada pemanen yang mengambil buah mentah, maka akan langsung diberikan surat penalti agar tidak melakukannya lagi. Brondolan dikutip semua. Seperti saya bilang, ketika brondolan tidak dikutip semua, akan membuat kentosan atau membuat gulma pada sekitar piran kelapa sawit. Nah, rendemen yang paling tertinggi itu juga ada di brondolan. Maka dari itu, brondolan diusahakan diambil oleh setiap pemanen. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi kepada rendemen kelapa sawit. Pelepah disusun rapi di kawan mati. Kenapa pelepah disusun rapi di kawan mati? Karena untuk mempermudah akses nanti pada saat pemanenan, jika kita buat di piringan kelapa sawit, maka akan menghambat proses pemanenan. Yang kedua, menghambat proses pemupukan, akses jalan, dan masih banyak lagi. Dan juga akan membuat cedera pada saat pemanenan karyawan. Maka dari itu, pelepah disusun rapi di kawan mati agar juga itu menjadi pupuk bagi tanaman kelapa sawit atau bisa juga dikatakan sebagai LCC dari tanaman kelapa sawit dan juga sebagai pelembab. Pelepah sengkleh itu maksudnya pelepah yang itu menggantung di kelapa sawit. Nah, biasanya itu kenapa dia menggantung? Karena terkena penyakit dan juga pada saat proses pruning atau proses pemanenan itu tidak diegrek sampai jatuh dia gitu. Makanya dia disebut sengkleh gitu. Nah, yang terakhir itu administrasi panen diisi tepat waktu. Kenapa administrasi panen diisi tepat waktu? Karena juga akan mengurangi namanya disebut tipu menipu kan antara kerani
dengan nanti asisten. Maka dari itu setiap selesai panen, maka buah akan dicatat berapa ton yang dihasilkan per tiap blok dan juga akan menghindari yang namanya kecurangan ketika membawa buah ke pabrik sesuai dengan apa yang dicatat dari si Karani tadi. Contohnya, ketika buah dibawa 5 ton dari lahan, maka juga akan 5 ton pada proses penimbangan di pabrik nanti. Itulah mengapa administrasi panen diisi harus tepat waktu. Ada sarana dan prasarana dari alat panen atau dari pemanenan. Yang pertama itu alat panen. Alat panen itu mencakup banyak seperti egrek, dodos, kampak, lalu ada yang namanya juga gancu. Nah, kegunaannya untuk memanen pohon yang kecil dan yang besar sesuai alat yang sudah ditentukan. Kalau egrek itu biasanya untuk tanaman pohon sekitar 3-4 meter. Nah, untuk egrek itu biasanya 10-15 meter. Nah, kegunaan kampak tadi untuk memotong yang namanya batang buah yang tertinggal itu. Karena itu tandan buahnya itu sangat mempengaruhi pada rendemen. Maka standar perusahaan itu dia dibentuk V. Seperti itu. Kalau gancu tadi gunanya untuk mengangkat buah ke dalam atau menaikkan buah ke dalam angkong. Yang kedua itu alat angkut hasil. Angkong, truk, kegunaannya untuk mengangkut hasil panen dari ancak ke TPH dan mengangkat buah dari TPH ke pabrik. Nah, angkong dan truk itu untuk mengangkat buah ke pabrik. Ketika kita tidak menggunakan itu atau kita terlambat mengangkut buah dari lapangan ke pabrik, maka akan mengurangi yang namanya rendemen atau bisa disebut dengan restan buah. Itu sangat mempengaruhi kepada rendemen buah kelapa sawit. Dan yang terakhir itu adalah APD. APD ini sangat penting untuk kita gunakan pada saat proses pemanenan, karena ini juga harus disesuaikan dengan standar perusahaan. Dan ini juga ditentukan oleh 7 prinsip dari ISPO dan ISPO untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, ada APD dari untuk pemanenan kelapa sawit yaitu sepatu boot, kacamata, sarung tangan, dan helm. Kegunaannya untuk sebagai safety atau keamanan saat melakukan pemanenan kelapa sawit. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan menurut Permentan nomor 131 tahun 2013 proses pemanenan kelapa sawit. Terima kasih.